Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah wa syukurillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tak bosan-bosannya kita senantiasa selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini benar-benar menjadi sebuah wasilah taqarrub, sebagai wasilah agar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita, uswah hasanah besar kita, baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin, seorang pemuda, seorang ayah yang menjadi keteladanan bagi kita sangat sempurna. Keteladanan dari Nabi Muhammad adalah keteladanan yang menyelamatkan hidup kita dan memberikan kebahagiaan ketika di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, suatu ketika terjadi sebuah perihal dan peristiwa yang sangat luar biasa. Pada saat itu Rasulullah dan para sahabat sedang berperang di perang Uhud. Di perang Uhud itu, masya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda besar kita, dalam keadaan perang itu Rasulullah dan para sahabat mengalami kekalahan yang luar biasa karena beberapa hal dan perihal yang tidak diikuti atas dasar komando Nabi Muhammad kepada para sahabat pada saat itu. Walhasil, Rasulullah dan para sahabat di perang Uhud itu mengalami kekalahan yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah sempat merasakan sakitnya luar biasa ketika bibir Rasulullah berdarah, kakinya sakit, pundaknya sangat terasa sakit. Kemudian pada saat itu Rasulullah terancam hampir terbunuh oleh kafir Quraisy. Maka pada saat itu Rasulullah SAW ada hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat Nabi, diriwayatkan oleh sahabat Nabi pada saat Rasulullah berperang di perang Uhud. Pada saat itu seorang sahabat berkata dan menyampaikan ucapannya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, dengan kondisi sekarang ini ya Rasul, dengan kondisi yang sangat terjepit, kita kalah. Ya Rasul, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemenangan dan kekalahan dihadapkan kepada orang-orang kafir Quraisy." Ini permintaan sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggan, tidak menjawab dan tidak merespon permintaan dari para sahabat tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Wahai sahabatku, doa tersebut akan aku simpan dan akan aku berikan kepada umatku nanti di yaumil qiyamah." Dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha fayustajabu lah. Wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah au fi yaumil qiyamah." Yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan, setiap nabi itu memiliki doa yang mustajabah. Setiap nabi kalau sudah berdoa pasti hakul yakin doanya dikabulkan dan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW katakan, "Uridu an akhtabi ad-da'wati," tapi aku simpan doa itu tersebut. Walaupun kondisiku dalam kondisi yang sangat luar biasa, menyedihkan dan terjepit pada saat itu.
Ya. Doa tersebut disimpan oleh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Syafa'atan li ummati fil akhirati aw fi yaumil qiyamati. Sebagai sebuah syafaat yang Rasul sampaikan dan berikan kepada umatnya di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti. Subhanallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu mulianya hati Rasulullah. Rasul simpan doa tersebut hanya untuk memikirkan kondisi umat di hari kiamat nanti. Karena nanti di yaumil qiyamah berbondong-bondong umat Nabi Muhammad SAW meminta pertolongan. Dan pertolongan itu hanya dapat diberikan daripada doa Nabi Muhammad SAW. Maka Masya Allah, Rasul tahan doa tersebut. Rasul simpan doa tersebut, tidak diberikan pada saat Nabi Muhammad hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat luar biasa. Namun Rasul keluarkan doa tersebut meminta kepada Allah pada saat doa itu dibutuhkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Betapa besar hatinya Rasulullah, betapa cintanya Rasulullah dengan kita umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada perihal yang kedua. Doa yang kedua yang disimpan. Uridu an akhtabi ad-da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Yang kedua, Rasul SAW simpan doanya. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan hijrah menuju kota Taif atau negeri Taif. Di negeri Taif ini Rasulullah itu hijrah agar diberikan keselamatan, mendapatkan kenyamanan untuk menyebarluaskan agama dan risalah Nabi Muhammad SAW. Tapi hasilnya apa? Ketika sampai di gerbang kota Taif, ternyata Nabi Muhammad SAW itu dilempar, disambut dengan lemparan batu yang dilempar oleh anak-anak dan remaja-remaja yang ada di negeri Taif. Masya Allah. Kemudian Rasulullah berlari menyelamatkan diri dengan seorang sahabat, menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW berdarah-darah, mata kakinya berdarah, kepalanya berdarah, pelipisnya berdarah karena lemparan-lemparan yang dilempar oleh anak-anak dan remaja-remaja yang ada di kota Taif. Pada saat itu Rasulullah SAW itu dilihat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, kalau engkau izinkan aku, akan aku berikan pelajaran siksaan kepada orang-orang Taif. Melihat kondisi Rasulullah yang sangat luar biasa ini, malaikat Jibril bersedih dan geram, marah terhadap apa yang dilakukan oleh remaja-remaja Taif. Namun Rasulullah bilang, ya Jibril, da'hum fa innahum la ya'lam. Biarkan mereka, jangan kau lakukan hal tersebut. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu tidak tahu dan tidak mengetahui kondisi halnya. Mana tahu nanti cucu mereka, cicit mereka, keturunan-keturunan mereka mengetahui dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan di surga nanti. Rasulullah tahan doanya, keinginannya untuk menyelamatkan diri Rasulullah semata. Tapi Rasul tidak mau. Dan doa tersebut disimpan oleh Nabi Muhammad SAW, nanti akan diberikan kepada umatnya di hari kiamat. Disampaikan oleh Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun wa yad'u biha fayustajabu lahu. Nabi itu memiliki dakwah atau doa yang dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi Rasul simpan doa tersebut hanya untuk memberikan maslahat dan pertolongan syafaat bagi umatnya di hari kiamat. Luar biasa, Masya Allah. Dua peristiwa ini, Masya Allah, peristiwa yang sangat luar biasa dan menyakitkan dan menyedihkan dalam kehidupan Rasulullah. Tapi Rasulullah tahan doa tersebut agar doa ini dapat menjadi maslahat untuk umat Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad senantiasa selalu menjadikan Rasulullah sebagai panutan, uswah hasanah besar bagi kita,
dan kita bersemangat dan istiqomah menjalankan setiap sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.